Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah analisis kami tentang studi kasus mengelola persepsi publik melalui public relation. Jadi di sini kami mengambil beberapa perusahaan yaitu Microsoft, Samsung, Dove, dan Tesla. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sauzan Hanifa dengan NIM akhir 047. Nama saya Maimunah Aprilia dengan NIM akhir 051. Dan saya Najia Mumtaz dengan NIM akhir 118. Baik, di sini table of content atau apa aja yang ingin kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada public relation, ada pengertian dan jenis-jenisnya. Yang kedua ada studi kasus press relation. Yang ketiga ada studi kasus product publicity. Yang keempat ada corporate communication. Yang kelima ada studi kasus lobbying. Yang keenam ada studi kasus counseling. Dan yang ketujuh kesimpulan. Materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya, Najia. Baik, untuk public relation, ini merupakan hubungan masyarakat. Dalam artian, ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Hubungan masyarakat ini mencakup berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan dan juga produk-produknya. Untuk public relation sendiri memiliki 5 fungsi utama, yaitu pertama press relation, product publicity, counseling, lobbying, and corporate communication. Yang pertama, press relation ini merupakan penyajian berita dan informasi tentang bagaimana organisasi menyampaikan kegiatan-kegiatan positifnya dengan cara yang paling positif. Kemudian untuk product publicity, ini merupakan upaya untuk mempublikasikan hal-hal untuk menarik perhatian publik terhadap produk baru. Kemudian counseling, ini merupakan penasihatan kepada manajemen perusahaan mengenai isu-isu publik, posisi perusahaan, dan citra organisasi. Kemudian untuk lobbying ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan legislatif atau pejabat pemerintah untuk mempromosikan atau menentang undang-undang juga regulasi yang dapat mempengaruhi perusahaan. Kemudian yang terakhir, corporate communication ini merupakan cara mempromosikan pemahaman tentang organisasi melalui komunikasi internal dan juga eksternal. Selanjutnya akan dilanjut oleh Hani. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama itu ada tentang press relation pada perusahaan Samsung. Jadi, perusahaan Samsung sendiri adalah sebuah perusahaan asal Korea Selatan, telah menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri teknologi global dan didirikan pada tahun 1969. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian dari press relation sendiri itu ada fungsi yang berfokus pada penyajian berita dan informasi tentang organisasi dengan cara yang paling positif. Jadi tujuannya itu agar media dan publik melihat perusahaan dalam cahaya yang menguntungkan serta menjaga hubungan baik antar wartawan dan media. Jadi Samsung secara rutin mengadakan acara peluncuran dan konferensi pers untuk produk baru mereka. Contoh yang paling jelas adalah peluncuran tahunan yang diadakan oleh Samsung. Peluncuran produk Samsung ini setiap tahunnya itu diadakan secara spektakuler karena hal itu bukan sekedar perkenalan produk baru, melainkan sebuah pertunjukan yang dirancang dengan cermat untuk menciptakan buzz dan ekspektasi tinggi di kalangan konsumen serta media.
contoh dari peluncuran Samsung sendiri itu ada Galaxy Unpackaged dan peluncuran seri Galaxy A, lalu peluncuran perangkat wearable juga. Lalu selain itu, Samsung juga sangat aktif di berbagai platform media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Lalu Samsung di balik kesuksesannya dalam peluncurannya, terdapat strategi press relation yang sangat matang. Samsung menjalin hubungan yang erat dengan media, baik media cetak, online, maupun media sosial. Mereka juga sering mengadakan konferensi pers untuk memberikan informasi terkini mengenai produk, layanan, atau inisiatif perusahaan kepada media dan publik secara langsung kepada media dan menjawab pertanyaan. Lalu contoh dari konferensi pers itu ada Galaxy Unpackaged dan mengadakan konferensi pers di ajang Consumer Electronics Show atau CES untuk memperkenalkan inovasi terbaru Samsung di bidang teknologi. Studi kasus selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, Mai. Yang kedua itu ada produk publicity pada produk DAF. Jadi DAF mempromosikan produknya dengan menyelenggarakan kampanye Real Beauty yang menampilkan perempuan dengan berbagai bentuk tubuh, warna kulit, dan usia. Jauh dari citra kecantikan konvensional yang biasanya digunakan dalam iklan produk kecantikan. Nah, jadi kampanye ini tuh bertujuan untuk menentang standar kecantikan yang tidak realistis. Bisa dilihat dari iklan-iklan DAF selama ini, di iklannya itu hanya menampilkan wanita-wanita biasa, bukan model. Nah, DAF ini juga telah bekerja sama dengan sebagian besar organisasi yang inspiratif dan berpengaruh dari seluruh dunia untuk menyelenggarakan kampanye ini. Kampanye ini juga berhasil membuat DAF mendapatkan perhatian media yang sangat besar dan memperkuat citra merek DAF dalam industri kecantikan. Kampanye ini bahkan menghasilkan banyak perbincangan, sehingga DAF menerima liputan media gratis 30 kali lipat dari pengeluaran awal mereka. Nah, DAF ini juga berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 10% dalam 1 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Selanjutnya ada tentang corporate communication pada perusahaan Microsoft. Jadi pengertian dari corporate tadi itu fungsi yang berfokus pada pemahaman tentang organisasi baik di kalangan karyawan, internal, maupun pihak luar, eksternal. Jadi komunikasi yang efektif antara perusahaan dan berbagai pihak akan membangun citra yang kuat dan transparansi organisasi. Sejarah dari Microsoft sendiri, Microsoft perusahaan teknologi asal Amerika Serikat telah lama dikenal sebagai pemimpin dalam industri perangkat lunak. Namun, di balik kesuksesan produk-produk ikonik seperti Windows dan Office, Microsoft juga telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan masyarakat melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah fokus pada keberagaman dan inklusi. Lalu, Microsoft melalui berbagai saluran komunikasi secara aktif mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan inklusi di dalam perusahaan, kampanye internal, pelatihan karyawan, dan program mentor-mentee dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan kata lain, Microsoft ingin setiap karyawan merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari perusahaan dan memiliki kontribusi yang berharga. Lalu salah satu contoh untuk Microsoft transparansi ke pihak eksternal itu ada laporan keberagaman dan inklusi yang diterbitkan secara rutin oleh Microsoft.
Laporan ini tidak hanya menyajikan data kuantitatif, tetapi juga menyoroti inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan. Dengan laporan ini, Microsoft menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Najia. Mai. Selanjutnya itu ada lobbying pada perusahaan Tesla. Nah, jadi Tesla ini terlibat dalam lobbying aktif terhadap kebijakan pajak dan peraturan yang mempengaruhi industri kendaraan listrik. Jadi mereka ini bekerja dengan pembuat kebijakan di berbagai negara untuk mendorong perubahan yang mendukung adopsi kendaraan listrik. Nah, salah satu strategi utama Tesla dalam mendorong adopsi kendaraan listrik adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah dan utilitas lokal. Karena pada saat itu pemerintah Amerika Serikat ingin membuat peraturan yang mengharuskan 2/3 mobil baru di Amerika Serikat menjadi mobil listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Berbagai insentif seperti potongan harga, kredit pajak, dan program pengisian daya gratis telah menjadi daya tarik bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Tesla telah berhasil meyakinkan banyak pemerintah bahwa investasi dalam infrastruktur pengisian daya dan insentif pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi, dan meningkatkan keamanan energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najia. Baik, selanjutnya ada konseling pada perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola ini sebagai salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia yang telah menghadapi kritik yang signifikan terkait dampak kesehatan dari produk mereka, terutama mengenai konsumsi gula yang berlebihan. Adanya kritik ini membuat tim public relation Coca-Cola perlu mengambil langkah untuk mengatasi persepsi publik tersebut. Nah, di sini sebagai respon terhadap kritik tersebut, Coca-Cola melakukan berbagai langkah perbaikan dan inovasi. Salah satu langkah utama yang diambil adalah mengurangi kadar gula dalam beberapa produk mereka. Perusahaan ini juga memperkenalkan pilihan minuman yang lebih sehat seperti produk tanpa gula dan minuman rendah kalori untuk memberikan alternatif yang lebih baik bagi konsumen nantinya. Nah, Coca-Cola juga memperkenalkan informasi yang jelas terkait kandungan gizi pada setiap kemasan produk mereka. Ini merupakan bentuk dari konsultasi manajemen yang dilakukan oleh tim public relation untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat diterima oleh publik dan mengurangi persepsi negatif dari masyarakat dan konsumen-konsumennya. Nah, jadi secara keseluruhan, hubungan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya. Fungsi hubungan masyarakat yang meliputi press relation, product publicity, corporate communication, lobbying, dan konseling sangat berperan dalam menciptakan citra positif serta mengelola persepsi publik. Contoh-contoh yang diambil dari berbagai perusahaan global seperti Samsung, Dove, Microsoft, Tesla, dan Coca-Cola menunjukkan betapa efektifnya strategi PR dalam membentuk reputasi, mengatasi krisis, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan publik, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Melalui PR yang dikelola dengan baik, organisasi dapat mempertahankan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan pasar global. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.